Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahmatullahi alaihi. Para jamaah kajian Ramadan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Karena nikmat Allah kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Salawat dan juga salam senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang menyaksikan video ini atau kajian Ramadan ini, di kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah hati. Baik, para sahabat dimanapun berada, tentang hati ini merupakan sesuatu hal yang vital di dalam organ tubuh manusia. Namun ternyata itu bukan secara jasmani saja, juga berkaitan dengan masalah rohani kita. Yakni hati itu menentukan bagaimana ke depannya atau bagaimana seseorang itu dapat mengolah yang ada di dalam dirinya. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar bahwa terdapat segumpal darah di dalam diri manusia, dan jikalau segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Maka jikalau segumpal darah tersebut buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Nah, makanya di pembahasan kali ini kita akan membahas ada 3 jenis hati manusia. Yang pertama itu ada yang namanya qalbun salim atau hati yang selamat. Qalbun salim di sini adalah yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, tentunya hati yang bersih, hati yang selamat ini adalah hati yang senantiasa untuk berzikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, qalbun salim ini orangnya mampu menjaga atau mengelola hatinya. Seperti lagu yang sering kita dengar tentunya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Yang artinya lentera ini kan bisa lampu ya, lampu atau cahaya. Yang artinya kalau hati kita bersih, katakan hati kita bebas dari sifat-sifat dengki, hasad dan sebagainya, maka hati tersebutlah yang dapat menuntun kita di jalan yang gelap ini. Yang maksudnya kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak bagus untuk kita, mana yang bagus untuk kita. Hati yang memiliki hati qalbun salim ini senantiasa untuk berzikir, mempunyai sifat husnuzon atau berprasangka baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ikhwani fillah, yang kedua itu ada namanya qalbun maridun, yang artinya sakit. Qalbun marid ini hatinya yang sakit. Hati sakit ini bukan tidak bisa dibati, namun juga bukan hati yang sedang baik-baik saja. Ya, seperti kalau kita sedang sakit, itu pasti semuanya tidak enak dan sebagainya. Qalbun marid itu mempunyai beberapa penyakit, ya, seperti hasad, dengki, iri, ujub, dan sebagainya. Nah, qalbun marid ini jika dibiarkan lama-lama akan menggerogoti diri kita.
akan menggerogoti dan ya nauzubillah akan menyebabkan kronis di hati kita. Makanya kalau punya sifat dendam, dengki, iri, itu segera dihilangkan. Mungkin kita sebagai manusia biasa, termasuk saya pribadi, tidak lepas yang dari namanya sifat tersebut. Namun, kita juga beranggapan, kita juga meyakini, penyakit tersebut ternyata bisa kita olah, bisa kita atur di dalam diri kita, sehingga kita bisa menimbulkan energi-energi positif. Katakanlah misalnya penyakit dendam. Itu ketika kita dihina ataupun kita pernah direndahkan oleh orang lain, yaitu jadikan sebagai motivasi bagi kita. Jadikan itu sebagai bentuk cambuk bagi kita. Kalau ada orang yang mengatakan kita demikian, maka kita pun ya harus merasa bahwa saya harus berubah lebih baik lagi. Ada quotes yang cukup memotivasi, yaitu orang lain boleh saja menghina diri kita. Namun, jangan sampai kita sendiri yang menghina atau merendahkan diri kita. Maka, jika mempunyai hati yang berpenyakit tadi, segera berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sifat dendam, sifat dengki tadi terus menggerogoti diri kita, sehingga hati kita menjadi golongan yang kedua, itu tadi, jenis yang kedua, qalbun marid, atau hati yang sakit. Nah, yang terakhir, ini yang na'udzubillah, qalbun mayit atau hati yang mati. Ya, hati yang mati di sini adalah hati yang sudah tidak lagi peka terhadap apa-apa yang telah Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan. Seakan-akan anggota tubuhnya itu tidak merespon apa-apa yang kebesaran Allah tunjukkan tersebut. Sebagai contoh simple atau contoh yang bisa kita ambil, ketika kita melihat ciptaan Allah, katakanlah gunung, pantai, dan sebagainya, maka orang yang memiliki hati qalbun mayit ini, itu tidak akan melibatkan Allah di dalam ucapannya. Misal dalam melihat pantai, wah bagusnya pantai ini, pengelolaannya bagus dan sebagainya. Ya padahal itu secara zahir saja. Namun secara batiniahnya itu Allah yang menciptakan keindahan tersebut. Maka jangan sampai qalbun mayit ini menghinggapi hati kita, sehingga mata kita itu tidak bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah dan bacaan Quran. Lisan kita ternyata tidak pernah menyebut nama Allah dan juga membaca Al-Quran. Maka qalbun mayit atau hati yang mati ini sangat berbahaya. Semoga Allah menghindari kita dari penyakit-penyakit ini. Ikhwani fillah, dimanapun berada, semoga 3 jenis hati tersebut Allah jauhkan 2 tadi. Yang pertama qalbun marid, yang kedua qalbun mayit. Dan Allah turunkan, Allah anugerahkan kepada kita hati yang qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.